Mengajar merekam. Oke, baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah bersiap untuk kita memulai sesi? Kita mulai saja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukurulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sesi kegiatan in-house training kita, di mana pada hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai modul ajar. Semoga Bapak dan Ibu sekalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pula kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa materi kita hari ini adalah materi modul ajar. Insya Allah sebentar akan saya tampilkan di bagian presentasi ini. Mudah-mudahan tidak ada gangguan jaringan dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya kira sudah tampil di depan Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana tampilan? Ya, sudah muncul. Alhamdulillah. Nah, kita langsung masuk ke materi modul ajar. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan nanti. Nah, saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur modul ajar. Nah, kita pahami semua bahwa prinsip pengembangan modul ajar itu melalui pendekatan dengan tahap perkembangan yang memperhitungkan yang pertama karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak gap antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Berikutnya, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Berikutnya, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Lanjut, prinsip pengembangan modul ajar, ini ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Kriteria pertama itu esensial. Artinya, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kriteria kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Ini maknanya adalah menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Berikutnya, yang ketiga adalah relevan dan kontekstual. Maknanya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat, berkesinambungan. Artinya ada keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Ya. Berikutnya kita lihat ini prosedur penyusunan modul ajar. Ini dijelaskan bahwa guru pada saat pengembangan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Ya, ini infografisnya. Kemudian hasil yang didapatkan di tahap 6, ini, evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1, analisis kondisi kebutuhan. Ini untuk tahap berikutnya. Kita lihat masing-masing prosedur, ya mungkin agak kecil tampilannya di sana, tapi ya itu mungkin tidak mengurangi makna daripada kegiatan kita. Yang pertama itu analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan, di mana guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan
kemampuan dan kreativitas guru. Kemudian yang kedua ini identifikasi tentu profil pelajar Pancasila yang kita pahami ada 6. Ini tidak mutlak masuk semua ke 6-6-nya, disesuaikan dengan materi yang ada. Kemudian kita tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian langkah keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak dan Ibu, apakah sudah bisa memahami langkah-langkah menyusun modul ajar dengan bahasa sendiri? Ya. Yang dimulai tadi dengan, ya, ada mungkin yang mau menyampaikan? Langkah yang pertama, ini langkah pertama, tadi apa? Tentu adalah analisis kondisi. Oke. Analisis kondisi. Ya. Yang kedua, apa itu? Alur tujuan pembelajaran. sebelum alur tujuan pembelajaran, profil. Ya, profil pelajar Pancasila. Ya, betul sekali, betul sekali. Kemudian alur pembelajaran. Yang keempat, modul ajar. ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Ya. Oke, ingat sekali lagi, evaluasi dan tindak lanjut itu adalah menjadi bahan untuk analisis konteks untuk modul berikutnya. Oke, saya kira mudah-mudahan ini nanti bisa dipahami karena teman-teman sekalian tentu akan bekerja menyelesaikan modul ajar sesuai dengan target yang kita sepakati bersama. Berikutnya, ini tentang modul ajar. Yang perlu diingat, pertama, ini materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan ATP, ini alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Yang berikutnya adalah guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Artinya tentu dapat menambah komponen dari modul ajar itu sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, pada panduan ini lebih menekankan kepada konsep, prinsip, dan prosedur dalam pengembangan ATP, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Berikutnya, materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai kondisi sosial budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat. Saya kira seperti itu masyarakat sekitar. Nah, ini kita sudah berakhir di akhir bagian presentasi ini. Mungkin sebelum saya mengakhiri presentasi ini ada yang ingin diklarifikasi, saya persilahkan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah terkait alurnya, ataukah terkait prinsipnya, dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan. Ya. Setelah teman-teman dulu, yang banggakan hari ini kita belajar tentang modul ajar. Di sini kami mengharapkan Bapak Guru agar kembali menampilkan 4 video yang akan belajar. Oke. Ya. Ya, betul. Nah, ini ada di yang video yang pertama adalah yang kami ingin pertanyakan di sini, Pak, mengapa kriteria esensial ini perlu ada di dalam modul ajar? Itu yang kami
masih kurang paham tentang esensial hidup. Betul, Pak? Oke, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus terkait dengan prinsip pengembangan modul ajar, yaitu esensial. Kenapa mesti ada? Nah, esensial itu artinya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Artinya, apa yang ada dalam modul ajar itu benar-benar menggambarkan pengalaman belajar siswa, pengalaman nyata, kondisi nyata siswa, dan lintas yang dipilih maksudnya tentu hal-hal berkaitan dengan materi, dengan pengalaman belajar itu yang dipilih oleh siswa. Jadi dalam mengembangkan itu sangat penting esensial ini, karena itu betul-betul mengenai pengalaman belajar yang dialami oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, saya kira seperti itu. Baik, masih ada? Iya, oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang sudah dianggap jelas, saya kira tinggal tugas kita sekarang nanti adalah bagaimana kita melakukan praktik dalam kelompok, bagaimana menyusun modul ajar itu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tips, tolong siapkan RPP yang sudah ada. Sebelumnya kita tinggal menyesuaikan mana capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang membutuhkan modul itu. Kemudian kita juga bisa sandingkan dengan buku guru pada kurikulum 2013. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan presentasinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita ini nanti benar-benar dapat mewujudkan sekolah penggerak di mana seluruh komponen di dalamnya bergerak secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.